Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wal sohibin ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Baiklah, pada hari ini saya akan menghadirkan kepada Anda sebuah pembahasan tentang dakwah dan pemberdayaan masyarakat desa. Berbicara tentang pedesaan, marilah kita lihat bahwa pedesaan berasal dari kata desa, kata yang berasal dari bahasa Jawa. Tapi desa juga dikenal dalam bahasa etnik yang terdapat di Indonesia, dikenal sebagai istilah. Seperti di Batak disebut dengan huta atau kuta. Minangkabau dikenal dengan nagari. Aceh disebut sebagai gampong. Sedangkan Bugis dikenal dengan matowa. Makassar disebut dengan gukang, atau Minahasa disebut dengan wanua. Oke. Nah, sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa merupakan sel community, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Dari aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan oleh penduduk yang bersifat agraris. Kita melangkah kepada karakteristik dan ciri khas masyarakat pedesaan. Wilayah pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkotaan, baik dari segi jumlah penduduk, adat istiadat, tradisi, dan budaya yang melingkupinya. Satu desa dengan desa lainnya pun memiliki ciri khas dan karakter yang berbeda pula. Nah, pada umumnya, desa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, umumnya warga pedesaan hidup dalam situasi kemiskinan dengan mata pencarian sangat bergantung pada kondisi geografis wilayahnya. Semisal usaha tani, nelayan, ternak, kerajinan tangan, dan pedagang kecil. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari masih memegang teguh tradisi, nilai-nilai dan adat istiadat secara turun-menurun untuk memelihara kelangsungan hidup dan lingkungan. Yang ketiga, secara psikologis, masyarakat desa cenderung memiliki sifat konservatif dan ortodoks, fatalis dan suka curiga terhadap orang luar. Kendati demikian, masyarakat desa dapat bersifat hemat, cermat, dan menghormati orang lain yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan. Baik, sekarang kita akan membicarakan tentang hal dakwah dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Ada salah satu bentuk dakwah yang paling pas untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah bilhal, yakni dakwah dengan aksi nyata. Dengan kata lain, dakwah bilhal merupakan metode pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah dengan memberdayakan aset yang dimiliki suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk kemudian dikembangkan sehingga masyarakat tersebut memiliki daya dan kemampuan untuk bangkit dari keterbelakangan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan. Bila kita berdakwah di kalangan masyarakat pedesaan yang sebagian warganya berada di bawah garis kemiskinan, tidak akan efektif dengan hanya berceramah.
Namun, akan lebih efektif bila dakwah dilakukan dengan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya, memberikan makanan, pakaian, dan yang terpenting lagi dapat memberdayakan mereka agar memiliki daya atau power untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, idealnya pengembangan dakwah yang efektif harus mengacu pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas keislamannya. Dakwah pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan aksi ketimbang hanya wacana. Aksi dakwah pemberdayaan masyarakat biasanya masuk dalam bidang sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, pendidikan, politik, pengembangan SDM, dan sebagainya. Nah, ini ada 3 teknik tentang pemberdayaan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Beberapa di antaranya tekniknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik non-partisipasi. Bentuknya adalah dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk rakyat. Dalam hal ini, masyarakat hanya menjadi objek dari program intervensi yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai dinamisator dan agen pendakwah sebagai evaluator. Yang kedua, teknik tokenisme. Bentuknya adalah dari pemerintah bersama rakyat untuk rakyat. Masyarakat seolah-olah diberi ruang partisipasi dengan menyampaikan pendapat, saran, dan keberatan, namun sebenarnya hanya formalitas saja. Yang ketiga adalah teknik partisipasi atau kekuasaan masyarakat. Bentuknya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Masyarakat telah mendapatkan tempat dalam suatu program pembangunan. Jadi kesimpulannya adalah dakwah bukan sekedar disampaikan melalui ceramah agama kepada sasaran dakwah, tetapi juga dapat dilakukan melalui aksi dan tindakan nyata yang dikenal dengan dakwah bil hal. Dakwah tidak semata meningkatkan kualitas keimanan umat manusia, namun juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, demikian pembahasan tentang dakwah dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Semoga topik ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Saya mohon maaf bila penyajian video ini masih belum sempurna. Semoga yang akan datang bisa lebih baik lagi. Dan yang sempurna hanya milik Allah. Saya Sony Hendra Setiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!